Oke, malam juga Mbak Tia, malam semuanya. eh Aduh. Dan sebelum saya mulai, perkenankan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau selama saya mengajar itu ada kata-kata atau sikap dari saya yang kurang berkenan ya. Jadi gini, seharusnya kan jam kita itu 2 jam pelajaran ya, cuma karena saya masuknya telat dan abis ini masih ada jamnya Miss Cita, jadi nanti saya paling cuma 1 jam pelajaran, sisanya biar Miss Cita. Jadi biar Miss Cita nanti juga bisa ngasih teman-teman materi ya, bentar lagi UTS juga kan. Oke, bentar, ini tiba-tiba internet saya. Ini suara saya kedengeran ya? Kita mulai aja ya. Pertemuan minggu kemarin kita udah sedikit bahas mengenai apa namanya, paragraf deskriptif juga ya. Terus pertemuan kemarinnya lagi itu kita membahas puisi, dan di situ salah satunya kita mengupas mengenai unsur-unsur puisinya. Ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya juga kan. Nah, untuk malam ini kita akan membahas mengenai identifikasi unsur-unsur cerita. Jadi di unsur cerita itu juga sama seperti di mana puisi, itu dia ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Nah, jadi yang dimaksud unsur-unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud analisis intrinsik itu adalah mencoba memahami suatu karya sastra berdasarkan informasi-informasi yang dapat ditemukan di dalam karya sastra, atau secara eksplisit itu terdapat dalam karya sastra ya. Jadi hal ini itu didasarkan pada pandangan bahwa suatu karya sastra itu menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dari dunia nyata. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia karya sastra itu merupakan fiksi yang tidak berhubungan dengan dunia nyata. Karena menciptakan dunianya sendiri, karya sastra tentu dapat dipahami berdasarkan apa yang ada atau secara eksplisit tertulis dalam teks tersebut. Sebelum saya lanjut, sudah ada yang pernah mencoba membuat cerpen atau bahkan novel? Mbak Tia belum. Kalau Mbak Ulan sama Mbak Galuh? Oh, Mbak Galuh udah ya cerpen ya. Sudah pernah dipublikasikan, Mbak? Oh, pernah ya. Wah, keren nih. Kalau boleh tahu judul judul cerpennya apa, Mbak? Oke, masih berhubungan dengan romantisme ya. Oke, berarti Mbak Galuh sudah istilahnya sudah ngelotok ya tentang cerita-cerita seperti itu, cerpen gitu ya.
Jadi untuk lebih pemahaman mengenai unsur-unsurnya mungkin lebih jos gitu ya Mbak. Nah, jadi unsur intrinsik di dalam karya sastra, dalam cerita itu ada beberapa poin, ada 7. Waalaikumsalam Mbak Jelita. Dimanja nggak kan nggak perlu menang ya Mbak, yang penting kita sudah berani membuat. Di majalah sudah berani mengeluarkan isi pikiran kita, nyampe bikin cerpen, kemudian berani mempublisnya gitu kan, itu udah keren tuh Mbak. Waalaikumsalam Mbak Dahlia, malam juga Mbak Gatis. Nah, jadi unsur intrinsik itu terdiri dari tokoh dan penokohan, kemudian ada tema dan ada tema ini ya, kemudian ada latar, ada alur, ada sudut pandang atau gaya penceritaan, ada gaya bahasa, dan juga ada amanat. Ini hampir sama kayak yang di mana puisi sih ya. Masih ingat kan ya kalau beberapa unsur intrinsik dari puisi? Cuma bedanya kalau di intrinsik puisi nggak ada tokoh dan penokohannya ya. Ada tapi nggak sekompleks yang di mana cerpen atau di cerita bisa novel gitu kan. Gaya bahasa ini ntar masuknya ke majas ya. Waktu itu kita satu pertemuan membahas tentang majas. Ya bisa sindiran Mbak, terus bisa perbandingan ya kan, tergantung kita mau seperti apa gitu kan menggunakan gaya bahasanya kita itu. Nah ini malam ini agak itu ya kok jadi lupa mau ngomong apa. Agak dimaklumi ya karena tidak pakai PowerPoint, pakainya sistem Word. Tidak apa-apa ya, yang penting kelihatan kan ya ini ya. Unsur intrinsik yang pertama itu ada tokoh. Ini yang dimaksud dengan tokoh itu adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh ini berwujud manusia, bisa juga berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita, tokoh ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ada tokoh sentral dan juga tokoh bawahan. Tokoh sentral sendiri itu adalah tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita, pemeran utamanya ya istilahnya. Nah, tokoh sentral ini juga dibagi menjadi 2, ada protagonis dan juga antagonis. Kalau protagonis dia tuh yang baik-baik ya, jadi yang membawakan watak positif, kemudian yang dia itu berperan untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif ya kan. Sedangkan kalau yang antagonis itu kebalikannya dari protagonis. Kalau antagonis dia membawakan watak yang negatif, pokoknya yang bertentangan sama protagonis ya kan, itu kalau antagonis. Itu tadi yang tokoh sentral ya kan.
Iya, istilahnya kalau yang protagonis tuh yang baik-baik gitu kan, kalau yang antagonis tuh yang jahat. Kemudian ada tokoh bawahan. Ini adalah tokoh pendukung yang membantu atau mendukung dari si tokoh sentral ini atau tokoh utamanya ya. Di mana tokoh bawahan ini juga dibagi menjadi 3. Ada tokoh andalan, ada tokoh tambahan, dan juga ada tokoh lataran. Kalau tokoh andalan itu adalah tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan tokoh sentral, entah itu dia di sisi protagonis atau antagonis ya, temennya si protagonis atau antagonis. Kemudian kalau tokoh tambahan, dia ini tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Dan tokoh lataran ini adalah tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Jadi kalau tokoh itu tadi ada 2 ya, ada tokoh sentral dan bawahan. Sentral itu tadi ada protagonis dan antagonis, sedangkan kalau bawahan ini ada andalan, tambahan, dan juga lataran. Malam Mbak Sofia. Di sini berdasarkan cara menyampaikan perwatakannya, tokoh dalam cerita ini bisa dibedakan menjadi 2. Ada tokoh datar atau sederhana atau pipih, dan juga ada tokoh bulat, kompleks ataupun bundar. Yang pertama, tokoh datar ini adalah tokoh yang diungkapkan atau disoroti dari satu segi watak saja. Jadi tokoh ini nanti sifatnya itu statis dan wataknya itu sedikit sekali berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Contohnya, ini tokoh kartun, kancil, dan juga film animasi. Kemudian ada tokoh bulat atau kompleks, ini adalah tokoh yang seluruh segi wataknya ini diungkapkan, dimana tokoh ini nanti sifatnya dia itu sangat dinamis dan banyak mengalami perubahan watak. Ada tokoh, ada juga penokohan, ya kan? Kalau tokoh itu kan orangnya. Kalau penokohan ini adalah sifatnya atau penyajian watak dari si tokoh ini dan penciptaan citra tokohnya. Iya, bisa dibilang kalau penokohan itu karakternya dari pemerannya ya. Pembentukan karakternya dia seperti apa gitu. Keras kepala atau rendah diri atau penyabar. Nah, ini nanti masuk di penokohannya. Yang ini ya, ada beberapa metode penyajian watak tokoh. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode analitis atau langsung atau diskursif. Kemudian ada metode dramatik atau tak langsung atau ragaan. Dan yang terakhir itu adalah metode kontekstual. Jadi yang pertama, metode analitis ini adalah penyajian watak tokoh dengan cara memaparkan watak tokoh ini itu secara langsung. Lalu yang kedua, metode dramatik atau tak langsung. Jadi ini penyajian watak tokohnya ini melalui pemikiran, percakapan, dan lakuan tokoh yang disajikan pengarang. Bahkan dapat pula ini penampilan fisiknya serta dari gambaran lingkungan atau tempat tokohnya. Jadi ini nanti namanya juga dramatik dan langsung ya. Jadi penyampaian kita menangkap watak dari si tokoh ini bukan secara langsung, tapi bisa dari percakapan atau tingkah laku si tokoh itu, ataupun dari cara dia bersosialisasi. Nah,
Kemudian ada metode kontekstual. Kalau metode kontekstual ini penyajian watak tokoh melalui gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang. Mbak Galuh, kalau puisi nggak harus sih Mbak, karena jenis puisi ini kan sebenarnya ada macam-macam. Ada puisi lama, puisi baru, dan juga ada puisi kontemporer. Dan nggak semua puisi itu harus berakhir dengan abjad yang sama, harus belakangnya i semua, e semua, atau o semua, tuh nggak harus. Dan sekarang tinggal nanti Mbak Galuh pinginnya bikin puisinya puisi seperti apa. Mau puisi jenis puisi lama, kalau puisi lama nanti di situ ada aturannya sendiri, atau mau jenis puisi baru, atau puisi kontemporer gitu, yang paling modern dan lebih modern itu ya, puisi kontemporer seperti itu. Tapi kalau untuk puisi modern gitu harus berakhiran abjad yang sama tuh enggak begitu Mbak. Gimana Mbak Galuh sebelum saya lanjut? Oke. Nah, ada juga yang mengatakan kalau penyajian watak tokoh itu ada 5 cara. Jadi yang pertama tadi kita bahas itu kan cuma 3 cara. Lalu yang kedua ini ada 5 cara. Cara yang pertama itu adalah melalui apa yang dibuatnya, tindakan-tindakannya, terutama bagaimana ia bersikap dalam situasi kritis. Kemudian yang kedua itu melalui ucapan-ucapannya. Dari ucapan kita ini dapat mengetahui apakah tokoh tersebut orang tua, orang berpendidikan, wanita atau pria, kasar ataupun halus. Cara yang ketiga itu adalah melalui penggambaran fisik tokohnya. Selanjutnya itu bisa melalui pikiran-pikirannya, dan yang terakhir melalui penerangan langsung. Oke, selanjutnya ada unsur intrinsik yang kedua itu ada alur. Alur itu sendiri ini adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita rekaan. Urutan peristiwa ini dapat tersusun berdasarkan 3 hal. Berdasarkan urutan waktu terjadinya, ya kan? Lalu berdasarkan hubungan klausa atau sebab akibatnya, dan bisa juga berdasarkan tema cerita. Kalau berdasarkan urutan waktu terjadinya, ini alur dengan susunan peristiwa berdasarkan kronologis kejadian. Ini disebut alur linear. Kemudian berdasarkan hubungan kausalnya atau sebab akibat, ini disebut alur kausal. Lalu berdasarkan tema cerita, ini disebut alur tematik ya. Ini ada juga struktur alur nih. Kalau struktur alur kalau struktur alur ini
jadi kan setiap karya sastra itu pasti punya kekhususan rangkaian ceritanya, tapi ada beberapa unsur yang ditemukan pada hampir semua cerita, dan unsur-unsur tersebut merupakan pola umum alur cerita. Pola umum alur cerita itu ada bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Kalau bagian awal itu ada paparan atau exposition, kemudian ada ringkasan, kemudian ada yang terakhir itu rising action. Kemudian kalau bagian tengah itu ada pertikaian, ada complication, masalah, kemudian ada klimaksnya. Bagian terakhir itu ada peleraiannya, anti klimaks ya istilahnya. Kemudian penyelesaiannya. Malam Mbak Akwis. Penyampaian informasi pada pembaca itu disebut paparan atau eksposisi. Jika urutan kronologis kejadian yang disajikan dalam karya sastra disela dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, maka dalam cerita itu terdapat alih balik, sorot balik atau flashback. Sorot balik ini biasanya digunakan untuk menambah tegangan atau masalah ya, atau apa sih kalau tegangan itu? Ya efek tegang gitu ya, yaitu ketidakpastian yang berkepanjangan dan menjadi-jadi. Dan dalam membuat tegangan ini penulis sering menciptakan regangannya. Jadi ada tegangannya, ada regangannya ya. Ada klimaksnya, ada anti klimaksnya, ada masalahnya, ada penyelesaiannya. Yaitu adalah proses menambah ketegangan emosional, sering pula menciptakan susutan, yaitu proses pengurangan ketegangan. Sarana lain yang dapat digunakan untuk menciptakan tegangan itu adalah padahan, yaitu penggambaran peristiwa yang akan terjadi. Kalau ini tadi alur yang di dalam ceritanya itu ada peristiwa sebelumnya, itu disebut alur sorot balik atau flashback ya, atau alih balik. Kemudian bagian tengah alur itu ada tikaian. Tikaian itu perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya dua kekuatan yang bertentangan. Perkembangan dari gejala mula tikaian menuju ke klimaks itu disebut rumitan. Dan rumitan ini mempersiapkan pembaca untuk menerima seluruh dampak dari klimaks, dan di mana klimaks itu merupakan puncak konflik dari antar tokoh cerita. Kemudian ada bagian akhir alur. Jadi bagian sesudah klimaks itu adalah leraian atau biasa disebut anti klimaks. Ini adalah peristiwa yang menunjukkan perkembangan peristiwa ke arah selesaian atau penyelesaian gitu ya. Dan di mana selesaian itu adalah bagian akhir atau penutup cerita. Jadi nanti ceritanya mau seperti apa, endingnya happy ending atau sad ending, nah ini diceritakan nanti di selesaiannya. Dan dalam membangun peristiwa-peristiwa cerita ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar alur menjadi dinamis. Di mana faktor-faktor penting tersebut, yang pertama ada faktor possibility ya, kebolehjadian. Ini peristiwa cerita. Jadi peristiwa-peristiwa cerita ini sebaiknya meyakinkan, tidak selalu realistik tetapi masuk akal. Penyelesaian masalah pada akhir cerita ini sesungguhnya sudah terkandung atau terbayang di awal di dalam cerita
di dalam awal cerita dan terbayang pada saat titik klimaks. Jadi waktu kita baca di awal-awal cerita atau pada saat kita baca di klimaksnya itu kita udah ada bayangan nanti endingnya itu bakal seperti apa gitu. Kemudian ada faktor kejutan, yaitu peristiwa-peristiwa sebaiknya tidak dapat secara langsung ditebak atau dikenali oleh pembaca. Ini yang seru ya. Jadi setelah ini tiba-tiba ini gitu kan. Harus apa yang tadinya kita bayangin jalannya seperti ini, ternyata bukan. Nah, itu faktor kejutan ya. Jadi nggak bisa ditebak atau dikenali oleh pembaca. Kemudian ada faktor kebetulan. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terduga atau tidak diduga terjadi dan secara kebetulan terjadi, di mana kombinasi dari ketiga faktor ini itu yang akan menyebabkan peristiwa cerita ini menjadi dinamis. Nah, ini yang harus kita hindari dalam alur ya, yaitu peristiwa atau episode yang tidak berhubungan dengan inti cerita atau menyimpang. Ini kalau menyimpang dari pokok persoalannya sedang dihadapi dalam cerita, ini perlu banget dihindari ya. Selanjutnya ada macam-macam dari alur. Kalau alur gini, nggak usah baca yang ini. Jadi macam-macam alur itu sebenarnya ada 3. Ada alur maju, alur flashback atau apa, campuran. Jadi kalau alur maju maksudnya ini adalah menceritakan peristiwa yang saat ini terjadi. Kemudian kalau alur bolak-balik atau flashback atau alih balik itu dia menceritakan peristiwa sebelumnya, jadi flashback ke masa lalu. Kemudian kalau alur campuran itu di ceritanya itu ada, jadi dia menceritakan tentang masa lalunya atau peristiwa sebelumnya dan juga masa kini. Nah, itu yang perlu diingat aja mengenai macam-macam alur ya. Alur maju, alur bolak-balik atau flashback, dan juga alur campuran. Sebelum masuk ke selanjutnya ke latar, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, yang baru hadir, selamat malam, selamat bergabung. Gimana, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke latar? Halo, masih pada melek kan ya? Meremelek sama ya mbak ya, meremelek. Oke, kalau nggak ada, selanjutnya ada latar ya, unsur intrinsik latar. Jadi latar ini adalah segala keterangan, petunjuk, dan pengacuan yang berkaitan dengan waktu,
ruang, dan juga suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar ini meliputi penggambaran letak geografis, termasuk topografi, pemandangan, perlengkapan, dan juga ruang, pekerjaan atau kesibukan tokoh, kemudian waktu berlakunya kejadian, musim pada saat kejadian tersebut terjadi, lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan juga emosional tokoh. Adapun macam-macam dari latar ya. Jadi latar ini gambar suasana. Gampangannya seperti itu ya. Latar waktu itu waktu kejadiannya kapan? Pagi, siang, sore, malam, pukul 1, 2, 3. Kemudian latar tempat di sekolah, di taman, di mana, di pasar, di mall gitu kan. Dan juga latar suasana. Suasananya waktu itu sendu atau tegang. Nah, itu jenis-jenis latar, ada 3 tadi ya. Kemudian ada fungsi dari latar. Fungsi dari latar ini ada 4. Yang pertama, memberikan informasi situasi sebagaimana adanya. Kemudian memproyeksikan keadaan batin tokoh, menciptakan suasana tertentu, dan menciptakan kontras. Jadi ini adalah 4 fungsi dari latar. Unsur intrinsik selanjutnya itu adalah tema. Tema itu adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Adapun beberapa macam tema, ada tema didaktis. Ini tema pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Ada juga tema yang dinyatakan secara eksplisit, tema yang dinyatakan secara simbolik, dan juga tema yang dinyatakan dalam dialog tokoh utamanya. Dan dalam menentukan tema cerita ini, pengarang itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada niat pribadi, ada selera membaca, dan juga keinginan penerbit atau penguasa. Ini faktor yang mempengaruhi kita kalau mau bikin tema ya. Kemudian ada tema, ada juga amanat ya. Ini amanat. Amanat ini adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya kepada pembaca. Amanat ini dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Dapat juga secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Jadi kalau amanat itu intinya pesan ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang untuk pembaca.
Kemudian ada point of view, sudut pandang. Jadi kalau point of view ini maksudnya itu seperti ini. Penceritanya itu orang pertama atau orang ketiga. Kalau orang pertama dia biasa menggunakan aku, ya kan? Jadi ini adalah cara bercerita di mana tokoh penceritanya ini terlibat langsung mengalami peristiwa-peristiwa cerita. Dan gaya penceritaan orang pertama ini dibagi menjadi dua. Ada akuan sertaan dan akuan tak sertaan. Kalau akuan sertaan itu tokoh akunya ini, pencerita ini menjadi tokoh sentral dalam cerita tersebut. Sedangkan kalau tak sertaan, itu pencerita akuan ini dimana pencerita tidak terlibat menjadi tokoh sentral dalam cerita tersebut. Itu kalau yang orang pertama, point of view orang pertama. Kemudian ini point of view orang ketiga, diaan ya. Ini sudut pandang bercerita di mana tokoh pencerita ini tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa cerita. Nah nih, gaya penceritaan diaan atau orang ketiga ini bisa dibedakan menjadi dua. Diaan serba tahu itu adalah pencerita diaan yang tahu segala sesuatu tentang semua tokoh dan peristiwa dalam cerita. Jadi tokoh ini itu bebas bercerita, bahkan memberi komentar dan penilaian terhadap tokoh cerita. Kemudian pencerita diaan terbatas ini adalah pencerita diaan yang membatasi diri dengan memaparkan atau melukiskan lakuan dramatik yang diamatinya. Jadi seolah-olah ini dia hanya melaporkan saja apa yang dilihatnya. Di sini kadang kita juga sulit ya membedakan antara pengarang dengan tokoh pencerita. Jadi pada prinsipnya pengarang itu berbeda dengan tokoh pencerita. Kalau tokoh pencerita ini merupakan individu ciptaan pengarang yang mengemban misi membawakan cerita. Jadi dia ini bukan pengarang itu sendiri. Ini yang membedakan ya. Nih, jadi pengarang itu berbeda dengan tokoh cerita, tokoh pencerita ya. Dan yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan bahasa sedemikian rupa sehingga kesan dan efek terhadap pembaca atau pendengar ini dapat dicapai semaksimal dan seintensif mungkin. Ini bisa kita pakai majas ya, gaya bahasa itu. Sudah saya kasih file majasnya ya, bisa dipelajari. Itu tadi unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari luar. Kan kalau intrinsik tadi dia berasal dari dalam cerita itu ya. Makanya ada tokoh, penokohan, ada tema, amanat, setting atau latar, ada alur juga, nah dan sebagainya. Kalau ekstrinsik ini unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita, namun unsur ini juga cukup mempengaruhi cerita yang dibuat, di mana unsur ini meliputi nilai moral, agama, sosial, budaya, pendidikan, dan ideologi yang melatar belakangi kehidupan pengarang. Sebenarnya ada saya sudah nyiapin cerpen. Jadi nanti di cerpen itu silakan teman-teman menentukan unsur-unsur ceritanya. Tapi karena malam ini saya terlambat sih datangnya,
kita bahas cerpennya, kita pakai buat besok aja. Untuk unsur-unsur cerita ini ada yang mau ditanyakan atau enggak? Enggak ada. Oke. Oh, buku modulnya belum ada apa ya? Oke, nanti saya insya Allah saya upload ya di sini modulnya. Oke, pertemuan minggu depan kita masih bahas mengenai unsur cerita ya. Setelah ini Miss Cita masuk, jadi sekali lagi saya mau menyampaikan mohon maaf lahir dan batin.